ke BPJS. Kunaon mau bisa berobat ke BPJS? Kabupaten loba nu teu mayar BPJS, provinsi na teu mayar BPJS, kabupaten kota 300 miliar. Ai kamari duitna dikamanakeun? Di aur-aur ka ditu ka dieu. Beleg ka ditu, beleg ka dieu, beleg ka ditu, beleg ka dieu. Nu lain hakna narima duit provinsi. Kabeh nu narima duit eta, lamun isuk kan aya jelema maot kulantaran di rumah sakit BPJS na teu bisa mayar kulantaran negara can mayar. Lamun anu ngajulu orokna maot indungna maot kulantaran negara teu mayar BPJS mayar maneh Doraka. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama kanal King Cepi. Nah guys, bagi kalian yang baru bergabung dan menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar channel ini bisa berkembang seperti semestinya. Guys, urusan BPJS ini ternyata bukan hanya salah pemerintah provinsi, tetapi memang ada beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat itu yang nggak setor ke BPJS. Jadi yang nanggung kerugian sekarang provinsi yang lumayan gede sih. Nominalnya kisaran 360 miliaran lah. Nah ini yang jadi fokus utama Kang Deddy dalam beberapa waktu ke belakang ini nih. Jadi Kang Deddy juga aneh. Kenapa BPJS bisa nunggak segitu gedenya gitu. Padahal kan uang dari pendapatan daerah itu cukup buat bayar BPJS. Nu di Jawa Barat nu maling aset negara lain ukur pamimpin rakyatna ge maradog. Pamimpinna korupsi rakyatna ge solokan ku sia di barangunan. Yeah. Jalan ku sia di jarieunnan, jugjleg nyen warung nyen bangunan nyen imah nyen nanon teu bebeja heula. Nu disebut tanah negara nu aing kabeh mah geus cokot ku sia kabeh. Abang teu hancur. Nah, jadi menyikapi statement Kang Deddy yang ini kan, sebelumnya waktu rame-rame kejadian demo di Subang ya, ada salah satu aktivis atau pendemo yang kita juga sama-sama tahu mungkin siapa penunggangnya. Dia bilang gini, kalau sebetulnya tanah negara juga punya mereka katanya. Jadi mereka bebas lah gitu buat ngelakuin apa aja, buat ngebangun apa aja di tanah tersebut. Ya di sini Kang Deddy terus terang agak sedikit jengkel ya dengan perkataan dari aktivis itu. Katanya ya kalau memang semua beranggapan itu milik negara itu milik rakyat juga dan rakyat semau mau dengan apa yang menjadi hak negara katanya. Ya semuanya hancur. Negara ini memang punya kita semua. Negara ini punya rakyat Indonesia, tapi kan ada regulasi yang mengatur di dalamnya. Nggak serta-merta kita bebas mau ngapain aja gitu kan. Jadi semuanya ada prosedurnya lah. Bener teu? Pamimpin bener rakyatna kudu bener, pamimpin bener rakyatna bener, beak pamimpin ku rakyatna, pamimpin mau rakyatna kudu mah, pamimpin mau rakyatna embe beak embe dihakan, mau pamimpin embe rakyat mau beak embe dihakan. Dengekeun. Nah guys, di sini yang kita tangkap ya perkataan Kang Deddy ini, katanya pemimpin benar, rakyatnya juga harus benar. Jadi pemimpin harimau, ya rakyatnya juga harus harimau katanya. Karena kalau rakyat kambing gitu, pemimpinnya harimau ya habis. Rakyat dimakan oleh pemimpin. Begitu juga sebaliknya, kalau pemimpinnya kambing, rakyatnya harimau, ya pemimpin yang dihabisin sama rakyat gitu. Jadi untuk memajukan negeri ini butuh kesetaraan gitu, butuh kerjasama. Butuh timbal balik antara pemimpin dan rakyat sehingga terciptalah sebuah negeri yang makmur. Baldatun thayyibatun warabun ghafur insyaallah. Nah, guys. Jadi untuk membangun negeri ini juga nggak cukup dengan waktu yang hanya sebentar ya, guys. Pembangunan ini harus berkesinambungan, semua orang terlibat, semua orang punya peran gitu, semua orang punya tanggung jawab, dia termasuk kita lah sebagai masyarakat. Penting juga peranannya dalam membangun negara ataupun membangun peradaban. Awas ngaliwat kalau lemur pakuan, nini sore-sore marake odong-odong, ku aing dikempesan banas ya.
punten, teu produktif. Teu produk. Kurangi boleh, tapi jangan sama sekali nggak ada. Tetap laksanakan kegiatan di hotel dan restoran. Terkait kebijakan, diperbolehkannya kembali aparat pemerintah daerah untuk rapat di hotel, maka pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap memutuskan dan meminta seluruh bupati wali kota kita rapat menggunakan kantor-kantor kita yang ada. Nah guys, jadi kan Mendagri Tito Karnavian itu sempat satu arah ya sama Kang Deddy buat nggak memperbolehkan para pejabatnya rapat di hotel, ngabisin anggaran gede-gedean gitu, yang mana sekarang sebetulnya negara lagi butuh efisiensi anggaran agar supaya ya pembangunan yang merata itu dapat terwujud gitu dengan efisiensi anggaran tadi. Nah, dan sekarang Mendagri Tito Karnavian ini mencabut kembali peraturannya. Jadi para pejabat sudah boleh lagi lah ngadain rapat di hotel, ngadain rapat di restoran. Asal katanya dengan pembatasan tertentu, mungkin maksud Menteri Tito ini jangan keseringan lah. Yang mana bakal memicu potensi pengurangan dana yang tadinya harusnya dialirkan langsung ke masyarakat. Tapi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ini tetap bersikukuh dan tetap nggak mau mencabut peraturan itu. Kang Deddy tetap meminta agar pejabatnya itu tetap low profile dan mengadakan rapat-rapat ataupun diskusi di kantor maya masing-masing. Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Nah itu di situnya guys, di judulnya dituliskan ya bahwa Prabowo sindir para pejabat di depan Megawati. Gue nggak tahu Megawati beneran ada apa enggak. Yang jelas gue nih sebagai masyarakat Indonesia ya minta banget sebetulnya dan berharap banget gitu kalau ketika Prabowo menyindir para pejabat itu Megawati ada gitu, supaya ya Megawati juga sedikit banyaknya paham lah tentang keadaan atau kondisi negara, bukan cuma mau menang sendiri, bukan cuma mau mensejahterakan atau memakmurkan partainya. Dan sebagai mandataris rakyat. Real gini, kan Satgas Anti Premanisme kan di dalamnya komponen tentara dan polisi. Artinya, ketika Kapolres Metro menjalankan tugas-tugasnya sebagai kepolisian, sesungguhnya juga dia menjalankan tugas sebagai satuan tugas. Kan gitu loh. Karena yang menjadi penyidiknya Serse. Kan sama. Jadi saya sampaikan lah, problem akut dari negeri ini termasuk di Provinsi Jawa Barat itu adalah pembiaran. Misalnya, bangunan liar di trotoar dibiarkan. Bangunan liar di atas tanah daerah marka jalan dibiarkan. Bangunan liar di atas sungai dibiarkan. Bangunan liar di atas permukaan laut dibiarkan. Yang tidak adalah bangunan liar di udara. Sampai sekarang belum ada yang berani bangun. Nah, pembiaran itu terjadi kenapa? Semua orang cuek. Lurah-lurah yang seharusnya secara teknis mengetahui lingkungan itu melakukan pembiaran. Bukan hanya di kota, di desa juga sama seperti itu. Ini problem loh, ini problem. Sehingga sampah dibiarkan. Semua aparat ini membiarkan secara teknisnya. Untuk itu mulai saat sekarang tidak boleh lagi ada pembiaran-pembiaran itu. Kapan sih kita ini ribut? Kalau ada peristiwa. Kalau ada banjir baru ribut. Kalau ada kebakaran baru ribut. Nah kalau kayak sekarang nih sudah ada peristiwa kriminal, baru ribut ngurusin persoalan kependudukan. Jadi aneh ya guys, memang kebanyakan mayoritas para pejabat di negeri ini memang aneh gitu. Ketika bibit-bibit problem itu terjadi gitu, mengalir sehari-hari, mereka cuek-cuek aja gitu, ngebiarin itu semua gitu, yang pada akhirnya ketika penanggulangan sampah nggak beres akhirnya jadi banjir gitu kan, penanggulangan hutan nggak beres akhirnya jadi longsor. Ya ributnya pas banjir pas longsor doang gitu. Cuman penanganan dari awalnya, dari sejak bibit-bibit longsor dan banjir itu akan terjadi gitu, mereka melakukan pembiaran seperti yang kata Kang Deddy tadi. Tapi ketika ada aja satu aja pejabat yang memang aksi gitu, turun langsung ke lapangan, membenahi semuanya, ngeberesin problem-problem yang terjadi di masyarakat gitu, mereka protes.
Seolah-olah mereka itu lebih mempunyai visi yang bagus dibanding pejabat yang saat ini sedang melakukan eksekusi gitu, guys. Sebenarnya mungkin mereka itu cuma takut kalah popularitas, kalah elektabilitas gitu dibanding pejabat yang sedang melakukan eksekusi tadi gitu. Ayolah, tolonglah para pejabat di negeri ini, tolong turunin egonya, mari kita sama-sama ngebangun Indonesia itu dengan cara bahu-membahu. Jangan cari popularitas sendiri, cari elektabilitas sendiri gitu. Kita ini harus sama-sama. Itulah mungkin kenapa negara ini terdiri dari beberapa lembaga, ada lembaga ini, ada kementerian ini gitu. Jadi itu tuh sebenarnya harus kerja sama, ngebangun Indonesia yang lebih baik lagi ke depannya. Kalau terus-terusan bertengkar gitu, ketika ada orang yang ngelakuin eksekusi, mereka takut elektabilitasnya terkalahkan gitu kan. Terus komen nyari-nyari kesalahan, ya mau sampai kapan gitu negeri ini beres. Harusnya ini nggak boleh terjadi kalau sejak awal pemerintah cepat tanggap menyelesaikan berbagai problem yang terjadi di lingkungan. Assalamualaikum, Sampurasun, Wilujeng Enjing, wargi Jabar. Wilujeng Semoga sehat Enjing. selalu seluruh warganet Kang Dedi. dimanapun berada. Terima kasih ya. Selamat bermalam minggu. Hari ini di rumah nih. Malam pulangnya jam 2 dari Kerawang. Susah kalau pulang kegiatan itu di jalannya itu harus melewati histeria orang. Terima kasih pada seluruh warga yang begitu mencintai apa yang saya kerjakan. Dan hari ini banyak orang bertanya, Kang Dedi, kenapa sih kekeh nggak mau rapat di hotel-hotel untuk para pejabatnya dan para pegawainya? Kita tahu ya, Provinsi Jawa Barat itu terhampar kabupaten kota. Kabupaten kotanya ada yang besar, ada yang kecil. Dan kemudian siapakah sih yang harus mendapat perhatian utama di Jawa Barat itu adalah daerah-daerah yang fiskalnya sangat rendah. Fiskalnya sangat rendah bagaimana? Pendapatan daerahnya kecil, habis untuk gaji pegawai. Bahkan Kabupaten Pangandaran kasihan banget tuh sama ibu bupatinya. Kalau ketemu saya selalu nangis. Kenapa? Tunjangan pegawainya sudah 5 bulan tidak bisa dibayar. Karena kemampuan anggarannya sudah sangat terbatas dan harus dicari solusi. Ibu bupatinya sudah ke Jakarta kemana-mana untuk cari solusi. Dan saya juga lagi memikirkan untuk menyelesaikan. Nah, problemnya apa? Tidak boleh terjadi kesenjangan antara daerah dengan pusat. Di sini ada hadir Nah, jadi ternyata guys, fiskal daerah di Provinsi Jawa Barat ini cukup tinggi juga tingkat kesenjangannya. Kayak yang tadi Kang Dedi jelasin bahwa Kabupaten Pangandaran itu fiskalnya sangat rendah dan sang bupati juga udah sempet ngadu ke sana ke sini bahkan sampai ke Jakarta katanya buat mencari solusi karena honor pegawainya udah 5 bulan gak dibayarin. Nah ini kan sebetulnya PR besar ya bagi pemerintah Pemprov Jabar agar supaya pembangunan ataupun fiskal daerah itu bisa merata di seluruh Jawa Barat. Jadi maksud gue biarinlah pemimpin yang lagi kerja itu biarin aja biar dia kerja gitu. Jangan diganggu mulu, jangan jangan dicari-cari mulu kesalahannya gitu. Ya dia lagi kerja, kita dorong lah minimal ya. Pejabat-pejabat lain itu nggak usah ganggu gitu. Nggak usah sok bahwa Anda punya visi yang lebih baik gitu. Toh selama ini juga nggak ada gitu kan. Nggak ada. Kalian cuma ngomong ke sini, ke situ, ke sini, ke situ, ya esensinya sebenarnya nol. Gubernur DKI hadir tidak? Ini nih gue seneng nih. Gubernur DKI nih. Apa kata Pak Presiden? Nggak hadir. Waduh ini. Coba diselidiki kenapa tidak hadir. Para tamu yang hadir di situ guys sampai ketawa tuh. Kemana katanya Gubernur DKI Jakarta dan wakilnya katanya kan. Ya seperti yang kita tahu ya saat ini memang Gubernur Jabar sama DKI ini lagi sering bentrok lah ya. Lagi sering bentrok karena ya yang satu ngomong gini, yang satu ngomong gini juga. Ya kita semua punya penilaian intinya terhadap para pejabat kita, terhadap para penyelenggara negara.
Tentang kinerja mereka juga ya kita sudah ngelihat semua di media maupun dari berita-berita lain gitu kan. Yang jelas sekarang jangan gontok-gontokan ya buat kedua belah pihak ini ya. Tunjukin aja kinerja kalian ya yang bisa membuat masyarakat ini menilai gitu. Dimana masyarakat juga penting peranannya gitu kan untuk mengawasi dan mengantarkan pemerintah sampai sukses dengan pekerjaannya. Saya tidak akan gini aja, saya ke KPAI satu aja, kan melindungi anak-anak tugas KPAI. Karena melindungi anak-anak tugas KPAI, maka KPAI ambil peran. Iya bener guys. Kalau hanya berkomentar, memberikan rekomendasi, ya apa maknanya? Ambil peran, sok KPAI mau ngambil berapa ratus anak-anak di Jawa Barat yang bermasalah, ambil oleh yang nggak ada makna. Memang KPAI nggak ada makna. Sebetulnya nggak ada guna. Cuman mungkin masyarakat nggak enak aja lah kalau mau bilangin bahwa KPAI itu nggak berguna gitu. Mau nggak mau juga itu bentukan negara gitu. Lembaga tersebut itu ya negara yang bikin gitu. Sebetulnya nggak ada fungsi apa-apa. Ya ketika ditanya sekalipun gitu kan, ketika ditantang sekalipun oleh warga ataupun pemerintah Jawa Barat tentang coba kalian bikin opsi tandingan nih dengan apa yang dilakukan oleh KDM yang mendidik anak-anak nakal dia dimasukkan ke barak militer. Ya mereka bilang tugas mereka cuma pengawasan katanya. Jadi buat apa? Ya dikiranya selama ini masyarakat juga nggak ngawasi gitu. Ya masyarakat semua mengawasi, semua orang tahu tentang anak sekarang yang mabok, geng motor, narkoba, seks bebas. Ya semua orang udah tahu sekarang gitu. Jadi kalau cuman fungsinya pengawasan, masyarakat semua mengawasi kok. Sekedar aja masyarakat itu nggak punya hak buat eksekusi gitu. Mereka nggak punya otoritas buat itu gitu. Jadi KPI ini sebenarnya dibentuk buat apa gitu. Itu yang menjadi tanda tanya besar sekarang guys. KPAI kemudian bina. Gitu saya bekerja demi rakyat bukan demi siapapun. Nah ini kan nggak bisa lagi kita hari ini nunggu kemudian hanya berdasarkan aspek-aspek keilmuan. Kenapa? Ilmu itu ada manfaat kalau dipraktekkan. Kalau ilmu hanya sekedar baca buku, kalau hanya sekedar ngebacot bau gitu ya buat apa gitu. Jadi kata ulama juga, ilmu yang bermanfaat itu ya bukan ketika kita udah hafal beberapa puluh bahkan beberapa ratus kitab. Ilmu yang bermanfaat itu ya justru apa yang kamu tahu terus kamu kerjakan. Aksi, pada dasarnya aksi. dipraktekkan ya nggak ada manfaatnya. Saya tidak punya ilmu lah yang cukup untuk bagaimana membenahi anak-anak. Tapi saya hanya punya keinginan dan niat untuk membenahi. Persoalan niat saya salah, tidak ada masalah. Yang penting kita salah tapi berbuat jauh lebih baik daripada orang yang tidak berbuat sama sekali. Harus menjadi para pengamat, kemudian KPAI. Anak-anak ini di barak militer tidak mengalami kekerasan, tapi di luar dia dibacok. Pertanyaannya adalah ketika masuk rumah sakit, mereka kemudian harus dibayar 100 juta, 50 juta, 45 juta, nggak ada yang nebus. Siapa yang nebus? Apa KPAI turun ke rumah sakit membayar? Kan enggak. Terkait kebijakan diperbolehkannya kembali biasa, aparat pemerintah daerah untuk rapat di hotel. Oh ini Maka soal pemerintah rapat di Provinsi Jawa Barat tetap memutuskan dan meminta seluruh bupati wali kota kita rapat menggunakan kantor-kantor kita yang ada. Karena kantor yang ada pun sudah cukup untuk kita rapat. Toh seluruh keputusan bukan diambil hanya di rapat-rapat. Seluruh keputusan diambil di ruang kerja kita masing-masing juga selesai. Tempat rapat kita dengan DPR sudah ada gedung DPR. Dan uang-uang yang kita arahkan ini adalah uang hasil ngumpulkan dari peristiwa-peristiwa yang tidak penting, dari kegiatan tidak penting untuk menyelesaikan berbagai problem publik kita. Hutang BPJS kita masih 300 miliar, lebih 360 miliar, infrastruktur kita belum selesai semua, anak-anak harus bisa sekolah sampai SMA, jaringan irigasi harus terbangun dengan baik, sanitasi lingkungan harus tertata, rumah rakyat miskin harus terbangun. Seluruh kebutuhan dasar itu hanya bisa dipenuhi kalau kita aparat pemerintah efisien. Tuh, Kang Ono. Mohon Kang Ono dengarnya. Soalnya ini soal problem ini Kang Ono nih yang paling frontal nih, yang paling keras menyuarakan tentang efisiensi anggaran ini nih. Ya sejenisnya itulah salah satunya agar para pejabat nggak ngelakuin rapat di hotel, di restoran, di tempat-tempat mewah yang memang bakal memicu berkurangnya anggaran yang harusnya
langsung dikucurkan manfaatnya sebaik-baik untuk masyarakat gitu. Kang Ono nih yang paling frontal. Ya dari partai itulah pokoknya. Itu saja. Jadi saya pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai gubernur dan meminta seluruh bupati wali kota kita tetap menjalankan pemerintahan dengan menggunakan fasilitas gedung pantau yang kita miliki. Jadi gini guys, menurut gua ya nggak apa-apa deh DPR juga nggak dibubarin juga gitu. Kalau emang DPR udah bener-bener nih nggak bisa dibubarin, ya udah nggak apa-apa, DPR tetap ada. Cuman maksudnya kalau lagi ada pemimpin yang mau bekerja, lagi ada pemimpin yang bener-bener kerja tulus buat masyarakatnya, diem, jangan banyak menggonggong ke sana sini gitu. Ya udah, kalau memang DPR nggak perlu dibubarin, ya mungkin masyarakat ini bisa jadi masyarakat 70% lebih lah pengen sebenarnya DPR dibubarin. Buat apa gitu? Buat apa sebenarnya? Kita juga nggak ngerasa terwakilkan kok sama DPR gitu kan. Tapi ini bukan gua ya, bukan gua. Ini sekali lagi keresahan gitu, keresahan di dalam hati mengungkapkan ya. Gua pribadi sebenarnya pengen ya udahlah nggak usah ada DPR. Yang penting gua minta sama Yang Maha Kuasa dikasih pemimpin yang jujur, adil, bijaksana, sayang terhadap rakyatnya. Udah itu aja gitu. Kalaupun DPR nggak bisa dibubarin, ya nggak apa-apa, DPR tetap ada, tetap digaji sama negara, tapi diem gitu, jangan banyak kesana kesini. Ketika pendapatannya sedikit tergerus nih oleh kebijakan-kebijakan gubernur yang memang pengen ngemajuin wilayahnya, ya mereka teriak gitu. Jadi ya kacau banget deh. Tata ruangnya dibenahin, ini negara harus benar. Nggak bisa begini terus. Bapak enak di sini, Pak, nggak kebanjiran. Orang sana kebanjiran. Tinggalkan legasi yang baik buat generasi ke depan. Saya pengen birokrat itu jujur. Kata Kiki, jujur. Saya nggak. Jadi gini Pak Dedi ya, mereka juga mau ninggalkan legasi yang baik buat masa depan anak-anaknya, tapi bukan buat masa depan negara gitu. Kalau negara mah bodo amat lah mungkin buat mereka. Kritisi anggaran 0, sekian enggak. Tapi kalau urusan hutan, urusan banjir, urusan segala macam, saya akan ngomong keras. Saya dari dulu jawaban tuh banjir tahun kemarin jawabannya itu jalan, tapi Bapak nggak ngasih solusi. Tugas Kementerian Lingkungan itu atau bersifat tegas. Sikapnya adalah menjaga lingkungan dan menjaga hutan. Seluruh dinas, seluruh kementerian harus tunduk pada rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup. Pembangunan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Pembangunan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Pembangunan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Tuh, itu guna kajian itu. Yang dimaksud kajian itu gini loh, yang dimaksud oleh Kang Dedi gitu. Jadi kalau memang pembangunan ini nggak recommended buat ini karena akan mengakibatkan ini, ya jangan dilakukan gitu. Jangan karena itu ada ujungnya, ada untungnya, dapat duit, tetap diberantas juga gitu. Mana pemikiran-pemikiran para pejabat buat keberlangsungan ekosistem gitu ke depannya, buat alam gitu. Jadi jangan cuma mikirin untung gitu. Kawasan ini tidak boleh ditebang karena mengakibatkan ini. Sifatnya mutlak. Hukum alam itu hukum mutlak, tidak bisa digeser-geser. Oke guys, jadi memang semakin pelik saja ya. Dan kita juga sekarang jadi tahu nih mana ular, mana buaya gitu kan. Mana macan. Gitu ya, memang banyak banget ya yang cuma cari keuntungan sendiri gitu, nggak mikirin masyarakat, nggak mikirin keberlangsungan generasi mudanya gitu ya, nggak mikirin ekosistem lagi gitu, mau baik di hutan maupun di laut gitu. Orang-orang semua sekarang cuma mikirin ya gimana caranya mereka kenyang, gimana caranya mereka ngebangun ekonomi keluarga mereka itu ya semapan mungkin, sekaya raya mungkin gitu. Padahal ya masih banyak banget gitu rakyat yang memang butuh makan aja susah. Oke guys, kali ini kita mari sama-sama berdoa semoga saja negeri kita ini dilimpahkan gitu, akan dikaruniai lagi pemimpin-pemimpin yang brilian seperti Kang Deddy Mulyadi ini, jujur, adil dan bijaksana. Dan semoga kedepannya para pejabat yang memang hanya memikirkan dirinya sendiri itu bakal berubah pikirannya gitu, dirubah ya mindsetnya oleh Tuhan,
agar supaya mereka mau kembali ke jalan yang benar. Karena ya kalau gini terus negara bisa bangkrut guys. Benar, segede apapun duit negara nggak bakal pernah cukup untuk menutupi nafsu-nafsu mereka. Baik, sampai di sini dulu ulasannya kali ini dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.